Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, renungan pagi KPI Mayim Kayim pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2023 atau pada tanggal 1 Tamus 5783. Diambil dari 1 Raja-Raja 11 ayat 9 yang berkata demikian, saudaraku. Sebab itu Yahweh marah kepada Salomo karena meskipun dia telah menampakkan diri kepadanya 2 kali, namun hatinya menyimpang juga dari Yahweh Elohim Israel. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan renungan pagi hari ini adalah Salomo dan para istrinya. Saudaraku, kitab suci mencatat di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 3 berkata demikian, Raja Salomo mempunyai 700 istri. Mereka adalah putri-putri para raja dan juga 300 gundik. Ternyata istri-istrinya itu membelokkan hatinya dari Yahweh. Saudaraku, firman pada pagi hari ini mencatat bahwa Salomo jatuh oleh karena sikap daripada istri-istrinya yang membelokkan hatinya, saudaraku. Dan akhirnya Salomo jatuh. Dan tentu Salomo jatuh juga oleh karena sikap hatinya yang memiliki istri yang begitu banyak ini, saudaraku, dan juga gundiknya. Dan bukan hanya itu, saudaraku, oleh karena pengaruh juga usia Salomo yang sudah tua, sehingga pengaruh dari istrinya, Salomo bukan hanya jatuh oleh itu, dia juga membangun bait-bait ilah-ilah bangsa-bangsa ini, saudaraku. Sehingga inilah membuat Bapa Yahweh marah kepada Salomo, dan sesuai dasar firman tadi, Bapa Yahweh menyatakan 2 kali kepada Salomo, namun Salomo tetap tidak kembali setia, saudaraku. Lewat renungan pagi hari ini, saudaraku, yang menjadi catatan bagi kita bahwa Salomo yang begitu diberkati oleh karena ketaatan awalnya membangun bait Elohim yang tugasnya diselesaikan dengan baik dan kejayaan begitu didapatkannya. Namun Salomo mengalami suatu kejatuhan, saudaraku, oleh karena sesuatu hal di sini kitab suci mencatat kembali lagi sikap hati, saudaraku. Sikap hati ini mempengaruhi, memiliki dampak terhadap bagaimana sikap kita kepada Bapa Yahweh. Terjadinya sikap hati yang menjauh kepada Bapa Yahweh oleh karena lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya. Salomo oleh karena lingkungan istrinya ini, saudaraku. Namun inilah kitab suci yang mencatat seperti itu, yang tentunya menjadi renungan bagi kita. Dalam kita menjalani kehidupan kita juga memiliki relevansi yang sama walaupun berbeda dengan permasalahannya, saudaraku. Lingkungan-lingkungan sekitar kita bisa mempengaruhi iman kita, bisa mempengaruhi sikap hati kita, cinta kita kepada Bapa Yahweh. Mari, saudaraku, sikap Salomo ini tentu menjadi hal yang dapat kita renungkan, betapa efek daripada lingkungan sekitar mempengaruhi terhadap sikap hati kita. Walaupun terakhir kuncinya sesungguhnya adalah diri kita sendiri, saudaraku. Bagaimana kita mengambil sikap cinta kita, kesungguhan kita kepada Bapa Yahweh. Karena kita sudah menyembah Tuhan yang sama seperti halnya Tuhan yang disembah oleh Salomo dan yang kita sembah juga saat ini. Mari, saudaraku, lewat renungan pagi hari ini kita kembali diteguhkan, saudaraku, untuk kita mengambil sikap hati kita. Bila saat ini kita sudah mulai kurang, mungkin pada saat hari ini kita mulai mengalami sikap hati yang begitu cinta kepada Bapa Yesus, sudah begitu kendur seperti itu. Mari, saudaraku, jangan terlena, jangan kita lebih jauh lagi untuk jauh meninggalkan Bapa Yahweh. Kita bangkitkan kembali, kita nyatakan kembali bahwa hanya kepada Bapa Yahweh sajalah hatiku tenang, hanya kepada Bapa Yahweh lah jiwaku tenang. Walaupun banyak masalah yang kita hadapi, namun hanya kepada Bapa Yahweh lah hidup kita damai, sejahtera. Dan hanya kepada Bapa Yahweh lah, maka di dalam Adonai Yeshua HaMashiach lah, maka kedamaian itu ada di dalam diri kita secara sejati. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman, dari teman saya berdoa. Bapak yang memberkati kita semua. Shalom, saudaraku.